Seperti kami tahun kemarin itu, parkir yang ada di pasar kami, pasar rakyat itu kan ternyata kebocorannya itu luar biasa. Begitu kita pakai digitalisasi, pakai Berapa persen tuh kenaikannya? dari 1 itu menjadi 7 miliar. Menurut data BPS, ketika kita bisa memaksimalkan potensi sumur rakyat atau sumur tua yang kita miliki ini signifikan. Bisa pertumbuhannya triwulan pertama kemarin sempat mau menembus 7%. Ketika jalan baik itu ekonomi lancar. Seperti kita kan penghasil jagung, kita penghasil padi. Ketika infrastruktur yang kita bangun sehingga harga jagung itu juga naik itu. Baik, selamat datang di podcast Relasi, Regulasi dan Aspirasi bersama saya Syukri Rahmatullah, pemimpin redaksi berita1.com. Dan di episode kali ini sangat spesial karena ini dalam rangka memperingati 1 tahun dari pemerintahan daerah sejak dilantik 20 Februari tahun 2025. Dan kali ini menjadi yang spesial juga karena juga dilakukan di Hari Pers Nasional. Dan kebetulan kita juga sudah kedatangan Bupati Blora, Jawa Tengah, Bapak Arif Rahman. Apa kabar? Siap, Pak Bupati. Sehat. Ini tampilannya agak unik. Iya, ini Tampaknya ini kostum, apa namanya? kostum Samin ini. Samin. Iya, jadi ada di Blora itu suku namanya suku Samin. Oke. Dan tadi kami alhamdulillah dapat penghargaan PWI Award kaitannya kebudayaan. Kaitannya mengangkat tentang Samin ini. Sebagai bupati yang peduli terhadap kebudayaan lokal, yaitu salah satu suku Samin. Samin ya. Di Blora ini banyak suku juga Pak Bupati ya? Ya, dominasi Jawa, tapi di sana ada namanya masyarakat adat kami yang namanya Samin itu. Dan budayanya masih terjaga sampai hari ini. Kalau Kalau boleh tahu lebih tepatnya posisi di mana Kampung Samin ini? Kampung Samin itu yang terkenal di Kelopodur, ada di Sambongrejo, ada juga di daerah pelosok Kediren itu di Randu Blatung, dan beberapa lokasi lain banyak. Dan juga di kabupaten lain tetangga sebelah seperti Bojonegoro, Pati itu Kudus juga ada suku Samin. Oke, jadi tersebar bukan hanya di Blora. Iya, betul. Baik Pak Bupati, kita ingin masuk langsung ke tema utama nih. Menu kita hari ini adalah bicara tentang 1 tahun pemerintah daerah. Dan kita tahu bahwa Pak Bupati ini sebenarnya sudah memasuki periode yang kedua. Ya, sudah 5 tahun menjabat sebagai bupati sebelumnya lagi sebagai wakil bupati, dan sekarang sudah memasuki tahun pertama periode kedua. Apa bedanya Pak Bupati dengan yang sebelumnya? Ya, kalau kita lihat memang tantangannya berbeda ya. Antara dulu ketika saya wakil bupati, kalau wakil kan kita mengikuti kebijakan bupati. Terus ketika periode pertama kami 4 tahun, tidak genap 5 tahun ya, karena ada aturan itu. Terus kami dipercaya lagi di periode kedua ini dengan tentunya PR yang kita hadapi. Kalau di Blora ini tantangannya tetap yang utama infrastruktur. Karena wilayah kami ini separuhnya adalah wilayah hutan, hampir 47%. 47%. Iya, sehingga wilayahnya memang ekstrim ya. Banyak desa-desa yang ada di dalam wilayah hutan yang mana mereka yang harapkan ya bagaimana pembangunan di bidang infrastruktur ini bisa dijalankan. Kalau boleh tahu bicara infrastruktur, berapa banyak yang sudah terbangun jalan Pak Bupati di? Jadi alhamdulillah kami dari periode awal ketika menjabat dulu di tahun 2021 kita sudah fokus di jalan. Bahkan ketika awal periode saya dulu hutang daerah 150 miliar untuk menyelesaikan persoalan jalan. Dan di periode kedua ini kami juga memberanikan diri ketika awal menjabat 2025, kami juga hutang daerah ke Bank Jateng hampir 210 miliar, dan juga dibantu dari pusat Impres Jalan Daerah, terus dari provinsi bantuan keuangan provinsi. Kemarin kita membangun jalan tuh di atas 400 miliar untuk tahun 2025. Sehingga ruas jalan kami itu jalan mantapnya ya sudah sekitar 69% lah. 69% dari kebutuhan jalan di Blora. Jalan kabupaten. Jalan kabupaten. Kan ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Nah, tentunya kami berharap di sisa periode 4 tahun ini semoga apa yang menjadi harapan masyarakat
di infrastruktur ini bisa kita laksanakan. Anggarannya cukup Pak Bupati? Insya Allah ya, kita berupaya lah dengan berbagai skema, semoga nanti bisa melanjutkan PR yang belum kita laksanakan tersebut. Ya, bagaimanapun kan semua kepala daerah yang saya temui, kebetulan kita roadshow kemarin di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, bukan mengeluh, tapi kemudian mengalami efisiensi. Ya kan? Kalau tidak salah juga di Blora terdapat efisiensi 300 miliar. 370 miliar. Ya. Oke. Yang mana di dalamnya ada dana bagi hasil migas juga. Nah, jadi kita tentunya harus menyesuaikan dengan kebijakan ini, upaya-upaya yang terus kita lakukan agar muaranya adalah pelayanan untuk masyarakat tetap bisa kita laksanakan dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki. Ya, keterbatasan bukan berarti tidak melakukan sesuatu, begitu Pak? Ya, harus tetap kerja, harus tetap bekerja untuk rakyat. Betul. Inovasi apa kemudian yang Pak Bupati lakukan agar walaupun ada efisiensi, tapi ada program yang harus berjalan, ada nggak kolaborasi atau inovasi yang dilakukan khususnya untuk infrastruktur dulu? Jadi kita tetap berupaya untuk lobby juga ke pusat, karena skema pembangunan ini kan ada namanya Impres Jalan Daerah. Kemarin kita dapat hampir 100 miliar. Nah, ini kita tetap usulkan ke pemerintah pusat agar Blora dapat perhatian terkait dengan infrastruktur jalan ini. Selain juga beberapa lokasi yang itu mungkin wilayahnya BUMN seperti Pertamina, kita coba juga nanti lewat CSR. CSR perusahaan. Ya, perusahaan. Yang mana ruas-ruas yang memang itu prioritas kita mintakan untuk bisa dibantu. Selain juga dari provinsi, karena ada beberapa ruas jalan provinsi yang masih kondisi rusak, kita ya minta kepada provinsi untuk bisa membantu kita. Apa targetnya nanti untuk infrastruktur di 2026 ini Pak Bupati? Nggak bisa maksimal seperti tidak bisa maksimal 2025 karena kita memang kemarin sudah punya feeling bahwa kondisi keuangan ini harus kita antisipasi sehingga kita pembangunan kita istilahnya taruh di depan. Kan mungkin kemampuan fiskal kita setiap tahun itu bangun jalan kan 50-60 M. Nah, itu kita mampatkan di depan. Jadi lewat skema pinjaman daerah itu. Mungkin satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang tahun pertama berani hutang itu Blora. Karena istilahnya tidak diinjerit-injerit ya, tapi dimampatkan di depan, tidak yang dicicil-cicil tidak dicicil, tapi pembangunan infrastruktur kita taruh di awal tahun. Sehingga efeknya ini sangat luar biasa. Ketika jalan baik itu ekonomi lancar. Seperti kita kan penghasil jagung, kita penghasil padi. Ketika infrastruktur yang kita bangun sehingga harga jagung itu juga naik itu kan. Di samping juga mempengaruhi juga sektor yang lain seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi itu berdampak pada pembangunan infrastruktur. Ini cara berpikir Pak Bupati agak berbeda nih, karena biasanya kita mendapatkan informasi bahwa infrastruktur dibangun itu pas akhir tahun. Oh enggak, kita harus untuk menghabiskan anggaran dan segala macam. Kalau ini justru di depan. Di depan, karena kalau bisa kita taruh di depan, efek yang bisa dinikmati masyarakat itu sangat luar biasa. Betul. Mereka itu membuat ekonomi terus bergerak jalan yang bagus. Termasuk cara, mohon maaf, ketika daerah lain ribut soal kenaikan pajak, begitu jalannya bagus, dicor, pasti harga tanah di situ naik. Nah, ketika harga tanah naik, NJOP naik, nah, otomatis pajaknya juga akan naik. Dan mereka memahami itu. Ketika dulu jalannya rusak, jangan coba-coba kita naikin pajak. Akan diteriakin, demo. Tapi begitu jalannya bagus, akhirnya harga tanah di pasarnya kan naik, otomatis mengikuti NJOP. Nah, mereka dengan sukarela gimana? Karena apa? Kalau dia NJOP-nya naik, ketika dia sertifikatnya ditaruh di bank, otomatis kan naik juga nilai appraisalnya. Gitu. Akhirnya bisa menjadikan pinjaman agar bikin usaha. Iya, itu. Jadi mereka udah kita perbankan, kita gandeng untuk yang mau pinjaman dengan jaminan harga tanah yang naik itu otomatis akan
bisa. Sejauh itu pikiran Pak Bupati. Ini karena pengalaman ya, pengalamannya juga sebelum menjadi wakil juga Pak Bupati juga pernah jadi staf di DPR kan, sehingga kemudian tahu lah bagaimana ngelihat anggaran, mengatur anggaran. Karena DPR waktu itu saat ini juga fungsinya kan staf banggar juga, jadi tahu lah bagaimana mengelola anggaran. Luar biasa. Nah kalau misalkan begini Pak Bupati, ini kan tahun pertama tadi Pak Bupati sudah menyampaikan kesulitannya, ekonomi sedang tidak baik, anggaran sedang efisiensi. Tapi waktu periode pertama Pak Bupati kan juga menjabat kalau tidak salah di era COVID berarti kan. Ya, tantangannya sama. Ketika itu COVID. Apa beda tantangannya? Ya, ini kan kita di periode yang kedua ini ada beberapa program Pak Presiden yang harus kita jalankan. Yang mana ini harus menjadi pengungkit ekonomi yang ada di daerah. Jadi kita harus mampu menggunakan situasi ini untuk mendorong agar ekonomi di daerah itu tetap berjalan itu seperti apa. Seperti ada program MBG, ada Kopdes Merah Putih. Nah, ini harus kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi yang ada di daerah. Kita tentunya membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya seperti keberadaan Kopdes Merah Putih. Saya ingin bahwa nanti Kopdes ini punya usaha yang untuk mensuplai kebutuhan MBG ini, berasnya, telurnya. Sejauh ini belum dicukupi. Sementara ini kita seperti telur suplainya dari Jawa Timur malah. Ini kan kalau bisa dicukupi, usaha yang kita lakukan ini bisa kita gunakan untuk mensuplai MBG ini, saya kira ini juga akan menggerakkan ekonomi yang ada di bawah. Selain juga kita terus berinovasi dalam situasi yang seperti ini, kami juga berupaya untuk menaikkan pendapatan asli daerah dari hal-hal yang kira-kira tidak memberatkan masyarakat. Tapi potensinya ada. Seperti kami tahun kemarin itu, parkir yang ada di pasar kami, pasar rakyat itu kan ternyata kebocorannya itu luar biasa. Begitu kita pakai digitalisasi, pakai berapa persen tuh kenaikannya? Dari 1 itu menjadi 7 miliar. 1M menjadi 7 miliar. Berarti kebocoran 6M. Itu setahun. Setahun itu. Wow. Nah, itu dari parkir pasar aja, belum nanti dari pajak restoran, pajak hotel. Nah, kuncinya memang harus inovasi di digitalisasi. Nah, karena kalau manual itu kan kita nggak bisa ngontrol, tapi kalau begitu ada digitalisasi sehingga bisa menaikkan pendapatan. Bocoran langsung tertutupi ya? Ya, karena setiap hari kan kita pantau di tempat ini yang parkir berapa, terekod semua kan gitu. Begitu juga mungkin pemanfaatan aset-aset daerah. Kita masing-masing kabupaten kan punya aset-aset yang mungkin selama ini nggak terpakai. Nah itu bagaimana kita kerjasamakan dengan pihak ketiga agar aset-aset yang ada ini bisa termanfaatkan dan bisa membantu untuk peningkatan PAD juga. Ngomong-ngomong digital, karena Pak Bupati sudah singgung duluan, apalagi inovasi selain soal parkir tadi? Karena biasanya kan setiap kepala daerah tuh misalkan pelayanan publik, apakah sudah digitalisasi? Iya, jadi kita berupaya seperti rumah sakit. Itu kan pasien bisa mendaftar secara online. Jadi nggak perlu ngantri lama-lama. Ya, jadi ketika mau ke dokter ini sudah tahu jadwalnya sehingga nggak terlalu nunggu lama. Soalnya nomor 13 berarti datangnya sekian jam lagi gitu ya. Dan semua OPD kami tuntut harus punya inovasi. Karena kuncinya ini kan daerah harus punya inovasi. Sehingga alhamdulillah 3 tahun berturut-turut ini kami menjadi kabupaten terinovatif. Karena masing-masing eselon 3, masing-masing puskesmas itu kita tuntut harus punya inovasi. Kuncinya kalau ada inovasi, pelayanan masyarakat juga akan semakin baik. Bagaimana dengan pelayanan kependudukan? Contoh misalkan ketika orang mau bikin KTP, apakah sudah digital juga? Termasuk itu. KK. Ya, termasuk itu. Jadi kita jemput bola. Bagaimana pelayanan bisa dilakukan di kecamatan-kecamatan juga. Gitu. Jadi mendekatkan ke pelayanan gitu. Artinya warga Blora sekarang kalau bikin KTP sudah digital? Iya, termasuk kita nanti lagi pengen inovasi, begitu ada anak lahir langsung sertifikatnya keluar, nanti ada yang nganter, gitu. Oh, diantar? Iya, kita akan kerjasama dengan PT Pos nanti untuk pengantaran itu. Begitu juga orang meninggal langsung surat kematiannya sudah keluar. Bahkan kalau orang menikah ya langsung kita kasih ucapan selamat plus
itu gitu. Jadi ini yang berupaya lah bahwa pelayanan ini kita tingkatkan terus. Betul, karena tugas bupati ini tugas dunia dan akhirat Pak Bupati. Dari orang lahir sampai orang meninggal ya. Jadi semuanya urusan Pak Bupati. Ya, jadi dari bikin akta sampai kemudian akta kematian. Lahir sampai akta kematian. Jalan rusak pun itu semua ya bupati lapornya gitu loh. Jadi istilahnya kita ngurusi problem yang ada di masyarakat. Bagaimana kita bisa menemani masyarakat ini kan itu. Oke. Masih bicara soal digitalisasi Pak Bupati, ada nggak sarana, kan sekarang sudah eranya media sosial, ada sarana komunikasi Pak Bupati dengan warga Blora nggak melalui media sosial? Oh ya, saya buka ruang aduan. Saya jadi setiap dinas kami wajibkan untuk punya medsos. Jadi dinas-dinas kami, puskesmas, termasuk sekolah-sekolah, desa, termasuk juga kita merekrut teman-teman pegiat medsos. Ada namanya Blora Sosial Media, Blosmed. Ya itu ini Gen Z semua nih. Iya. Jadi setiap ada aduan dan sebagainya kita langsung tahu dan saya langsung bisa distribusi ke masing-masing OPD. Kalau itu dinas PU ya saya CC. Ini ada. Jadi belanja masalahnya dari sosial media nih ya? Iya, karena orang sekarang kan bisa terbuka. Ngasih masukan ke kita, ngeritik kita nggak anti kritik juga kalau orang itu ya bisa langsung kita harus terbuka, nggak boleh kita menutup diri terhadap masukan dari masyarakat, itu nggak bisa. Oke, bagaimana dengan digitalisasi soal investasi Pak Bupati? Ya. Sejauh mana perizinan di sana mudah ya, kah? Alhamdulillah kalau dari peringkat investasi kita juga mudahkan, kita kasih karpet merah lah untuk para investor ini untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Blora. Karena Blora ini punya potensi di sektor pangan dan energi ya. Jadi kita kalau di sisi pangan kita ini populasi terbesar sapi di Jawa Tengah, hampir 280.000 ekor. Kita ini penghasil jagung terbesar kedua di Jawa Tengah. Padi kita nomor 5. Itu di sisi pangan ya, di sisi energi. Ini Blora ini kota migas ya. Cepu dulu. Cepu itu kecamatan saya. Tapi orang lebih tahu Cepu daripada Blora kan. Karena di sana ada sekolah migas, ada pusat pelatihan migas, dan juga kita punya potensi gas dan minyak yang masih bisa dieksplor ya. Yang mana apalagi ini ada kebijakan dari Pak Menteri SDM kaitannya Permen 14 ini yang mengatur bagaimana sumur-sumur rakyat ini bisa kita legalkan, yang kemarin ilegal, yang muaranya untuk membantu menaikkan target lifting juga. Dan ini menyerap tenaga kerja yang lumayan. Kalau satu sumur 10 orang aja, taruhlah potensi kita ada sekitar 2.000-an sumur itu. Berarti kalau ya tidak 20.000 sumur lah. 2.000 sumur, maksudnya kalau dalam satu sumur saja 10 artinya sudah 20.000 kalau tidak salah. Kalau dimaksimalkan. Kalau dimaksimalkan semua. Ya, kalau baru tereksplorasi sekian ratus pun kan sudah kelihatan itu. Dan itu untuk pertumbuhan ekonomi juga bagus. Seberapa besar Pak Bupati migas itu berikan sumbangsi terhadap APBD? Kalau secara langsung itu nanti tergantung lifting ya. Kalau catatannya kan di lifting ya, nanti kita dapat dana bagi hasil kan. Tapi yang konkret bisa dirasakan manfaatnya ya tadi, satu sumur 10 orang. 10 orang menghidupi keluarganya. Artinya dari 10 keluarga bisa dihidupi. Terus belum nanti warung di situ. Menurut data BPS, ketika kita bisa memaksimalkan potensi sumur rakyat atau sumur tua yang kita miliki ini signifikan. Bisa pertumbuhannya triwulan pertama kemarin sempat mau menembus 7%. 7%? Ya gitu. Kenaikan ininya, ekonominya? Ya, pertumbuhan ekonomi ya. Yang di atas rata-rata Jawa Tengah sama rata-rata. Dan itu disumbangsi dari? Salah satunya dari sumur tua, sumur rakyat. Sumur warga itu tadi? Ya. Termasuk yang dari sektor pangan itu juga membantu, termasuk kita juga concern untuk pengendalian inflasi juga. Jadi kita memang fokus inovasi di bidang pangan. Kami dengan potensi yang kami miliki, kami berupaya untuk mengajak anak-anak muda, Gen Z, milenial untuk bagaimana mereka tertarik terjun di sektor pertanian ini, sektor pangan ini. Di samping juga kita inovasi
di bidang pertanian ini ada yang namanya gerakan untuk organik, Mas. Oke. Jadi kita pengen menciptakan Blora ini kabupaten organik. Petani organik. Petani organik. Oke. Yang anak-anak milenial, anak-anak Ansor, anak-anak Banser, termasuk kita gandeng Ormas NU, Muhammadiyah, LDI, termasuk gandeng TNI juga. Dan satu kabupaten ini ada 271 desa lah. Saya minta nanti masing-masing desa itu ada demplot percontohan ini, biar kita juga punya pembeda lah dengan yang lainnya. Mendorong mereka agar lebih produktif, meningkatkan ekonomi, tidak hanya berharap dari pemerintah ya. Ya, menciptakan lapangan pekerjaan juga. Oke. Sejauh ini tadi sudah disebutkan 7% peningkatannya data dari BPS. Nah, apa kesulitan lain Pak Bupati dalam mengatasi ekonomi di Blora? Jadi memang yang harus kita antisipasi kan daya beli masyarakat kan. Bagaimana kita menjaga agar masyarakat ini punya daya beli yang baik kan itu. Selain juga kami juga tetap terus berharap agar yang lagi rame ini kan BPJS Kesehatan yang PBI. Nah, itu kan penting ya. Tapi alhamdulillah komunikasi dengan Kementerian Sosial yang kemarin sempat tidak aktif bisa kita aktifkan. Jadi kalau terkait dengan kesehatan kita sudah bisa jamin, terus nanti ada bantuan beras dan sebagainya sudah kita jamin ya. Ini relatif stabil lah di daerah ini kan. Lebih stabil ya itu, termasuk di sektor sumber daya manusia. Gimana kita memberikan kesempatan untuk anak-anak kita beasiswa yang tidak mampu, termasuk juga program sekolah rakyat ini juga sangat bagus. Untuk ke depan anak-anak yang tidak mampu, yang punya prestasi, punya harapan untuk nantinya mereka punya cita-cita. Saya membayangkan nanti kalau ini bisa berjalan, cara ampuh untuk mengatasi kemiskinan ya lewat SDM ini, lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Anak-anak orang tidak mampu yang sekarang di sekolah rakyat ini, ketika nanti dia bisa kuliah, apalagi kita pilihkan jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan nantinya, otomatis akan bisa mengangkat angka kemiskinan dari orang tuanya. Gitu. Nah, dari tadi bicara soal pendidikan, saya tadi mau masuk ke sana. Kalau pendidikan di Blora sendiri seperti apa? Apakah sudah ada universitas? Apakah di sana rata-rata pendidikannya masih lulusan SD atau seperti apa, Pak Bupati? Kalau dari kampus yang di sana ya ada beberapa sekolah tinggi, kalau universitasnya belum ada. Tapi saya kaitannya SDM ini hampir kerjasama 70 perguruan tinggi negeri swasta. Jadi kami melakukan MOU dalam rangka untuk beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, untuk bisa kita kuliahkan. Nah, ini kita efeknya luar biasa. Jadi kalau yang sudah kita lakukan termasuk juga kuliah untuk para perangkat desa, kepala desa saya kasih juga. Beasiswa juga? Beasiswa 30% itu namanya program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Di mana mereka, kemarin ada sekitar 300, ada perangkat desa itu dengan UNES, dan ternyata ketika SDM dia naik, pelayanan kepada masyarakat juga membaik. Dan itu diwajibkan? Ya, atau himbauan? Banyak himbauan. Ini juga mau tak kasih lagi, ada sekitar 300 pegiat desa untuk nanti bisa kuliah. Selain juga seperti anak-anak yang punya potensi hafal Al-Quran, hafidh-hafidhah, ini juga kita dorong untuk nanti bisa melanjutkan ke kuliah. Karena kalau dia sudah hafidh-hafidhah itu kan berarti kemampuan ininya kan bagus. Tinggal kita dorong untuk sisi pendidikan formalnya ini kita kawal gitu. Tapi pengawasan soal anggaran pendidikan dan lain sebagainya, Pak Bupati kawal terus sampai ke jadi kita concern terhadap pendidikan ini, termasuk inovasi, bagaimana kita punya inovasi itu di Blora itu anak-anak SD negeri, SMP negeri, ini semua agama ya. Ada program sekolah sisan ngaji. Bagaimana masing-masing, kalau yang Islam ya dia bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang Nasrani juga sama. Jadi ada jam tambahan yang mana dia untuk menguatkan rohaninya. Sehingga dari sisi akhlak, dari sisi ini kita jaga. Sehingga kami kemarin dapat apresiasi nomor 1 Kemenak se-Indonesia itu yang peduli terhadap pendidikan agama di daerah itu kan. Nah, itu. Jadi memang tantangan anak-anak ke depan ini kan luar biasa, Mas. Kita harus bisa mengantisipasi dengan upaya-upaya yang
ya sinergi antara orang tua dengan pemerintah, dengan stakeholder yang lain untuk mengawal pendidikan ini. Jadi pendidikan, kesehatan, ekonomi ini hal-hal utama yang di daerah itu harus kita kawal, kita kawal terus. Baik, Pak Bupati, tadi kita sudah bicara panjang dari infrastruktur, digitalisasi, kesehatan, pendidikan, ekonomi. Kalau kita ringkas menjadi sebuah catatan kecil dalam 1 tahun terakhir, apa yang paling menantang bagi Pak Bupati dan mungkin membuat Pak Bupati pengen saya selesaikan nih, misalkan gitu, apa yang belum, Pak? Jadi memang kalau ditanya kepada, ini berdasarkan survei ya, kepuasan publik ya. Jadi memang rakyat itu yang dibutuhkan itu terutama kalau di Blora ya tetap infrastruktur. Isu utamanya itu jalan ya. Itu yang sering viral itu kalau jalan itu. Jadi saya tetap karena istilahnya kalau kita survei ke bawah, rakyat tanya yang diharapkan apa, Pak? Pak, untuk bisa menggerakkan semua ini, tolong kami dibantu bangun jalan ini. Kalau saya tidak bisa makan, masih bisa minta saudara saya, teman saya. Kalau saya jalannya rusak, minta siapa kalau tidak pemerintah? Nah, makanya saya berharap skema pembiayaan bisa aja dari pusat melalui interest jalan daerah yang kemarin kami sudah dapat sekitar 100 miliar. Untuk menuntaskan ini, kalau memang ada pemotongan TKD ya skemanya silahkan. Yang penting kami penerima manfaat ini. Jadi kalau kami ini dari pembangunan infrastruktur jalan ini bisa kita selesaikan, saya yakin sektor yang lain itu akan ikut semua. Jadi kami buat kebijakan itu sudah tidak ragu lagi, karena mereka, Pak, jalannya baik dulu. Kalau jalannya baik, kami diperintah apapun itu siap gitu loh. Nah, sampai seperti itu. Jadi kita berharap khususnya ke Bapak Presiden agar program Impres Jalan Daerah ini tetap dilanjutkan untuk daerah-daerah yang memang dari sisi infrastrukturnya itu masih rusak. Termasuk program beliau mau bikin jembatan gantung untuk menghubungkan akses pendidikan. Kadang kan anak-anak ini menempuh sekolah ini harus muter karena masih banyak di Blora. Ada beberapa titik. Sehingga kalau ada program jembatan gantung itu juga sangat membantu untuk sarana anak-anak untuk menuju ke sekolah. Baik, itu yang kira-kira belum tercapai atau belum maksimal di belum maksimal itu masih menjadi PR kita. Nah, kita kemarin evaluasi dalam 1 tahun ini harapan rakyat ketika kita tanya lewat kepala desa, lewat camat itu apa, Pak, ini kan mereka udah berharap puluhan tahun ini jalannya minta dibangun, Pak. Kalau bisa dibangun ini kita yakin sektor yang lain itu akan mengikuti. Karena jalanan ini menjadi multiplier effect luar biasa buat ekonomi, buat pendidikan, dan juga buat lain-lain. Jadi setelah ini yang mulus, sekarang mintanya lagi meningkat untuk lampu jalan. Nah ini, jadi mereka pengen. Jadi ketika saya turun itu begitu jalan dibangun, kemarin saya ke sebuah desa itu disambut semua warga, mereka pada tumpengan di sepanjang jalan itu. Saking merindukannya jalan yang bagus karena sudah puluhan tahun merindukan. Jadi kalau ditanya harapannya ke depan ya tetap mimpi rakyat kita infrastruktur jalan dipenuhi. Nanti sektor-sektor yang lain tuh mereka kita suruh nanam jagung, iya Pak, jalannya udah bagus, jadi kami nanam jagung lebih enak, harganya lebih bagus. Kalau kemarin jalan jelek kita nanam, panennya sama yang beli mesti hancur, Pak. Nah, gitu. Tapi kalau infrastrukturnya ini baik, Pak, kita enak gitu. Ini menjadi catatan besar. Dan ini apa strategi ini memasuki tahun kedua, Pak Bupati, setelah tanggal 20 Februari kan akan memasuki tahun kedua. Apa strategi untuk mewujudkan mimpi yang belum terjadi soal infrastruktur? Ya tadi saya sampaikan di awal, kita tetap lobby bagaimana pusat ke pemerintah provinsi, dan juga kalau memungkinkan dari CSR perusahaan, termasuk juga partisipasi diaspora dan sebagainya untuk menata ini. Kan ada selain jalan, kita ada jembatan, ada sekolah yang rusak-rusak itu. Nah, itu harus kita perbaiki ke depan itu. Baik, Pak Bupati, terima kasih banyak. Tapi sebelum itu mungkin ada yang ingin disampaikan kepada warga Blora yang menyaksikan kehadiran Pak Bupati hari ini. Ya, tentunya saya dengan Ibu Wakil Bupati, Ibu Sri Storini, menyampaikan apresiasi, terima kasih ya kepada seluruh masyarakat Blora atas semua doa dan dukungannya. Dan kami juga berupaya bagaimana ke depan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,
kami mohon dukungannya seluruh masyarakat, baik yang di Blora maupun di luar Blora. Diaspora ini saya kumpulkan semua. Yang ada yang jadi menteri, ada yang jadi jenderal dan semuanya. Ayo kembali membangun sesarengan bangun Blora maju dan berkelanjutan. Yang muaranya adalah untuk kemanfaatan rakyat kita. Jadi kalau masyarakat ini bisa merasakan manfaatnya, ini saya kira akan kita semua ini sudah diamanai jadi pemimpin, jadi pimpinan ini kan harus mampu mempertanggungjawabkan, meninggalkan sebuah kebijakan legasi yang manfaat untuk rakyat dan untuk masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati sudah hadir di kantor kami dan juga sudah menyampaikan apa yang sudah dikerjakan selama setahun terakhir dan apa yang akan direncanakan untuk setahun ke depan. Kita doakan dan kita terus dukung agar Blora terus maju di tangan Pak Bupati. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, baik. Kita akan jumpa lagi di relasi selanjutnya. Saya Syukri Rahmatullah undur diri, sampai jumpa.